Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu, berkat-Mu, kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, dan melakukan di dalam kehidupan kami, mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema besar yang sudah saya bawakan selama beberapa minggu ini. Nah, tema besar yang kita belajar adalah mengembangkan buah Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita sudah belajar beberapa subtema yang tentunya sudah saya khotbahkan, dan hari ini kita akan belajar pada subtema keempat, ya, yang berjudul janganlah gelisah hatimu, ya, bagian yang kedua, yaitu mengolah buah Roh damai sejahtera. Ya. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 44 sampai dengan 45. Ayat 44. Matius 5 ayat 44 sampai dengan 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, kita akan memiliki kekuatan untuk mengasihi, memberkati, ya, bersikap ramah dan murah hati, serta berdoa, ya, bagi orang yang secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi melakukan kejahatan terhadap diri kita, jika, ya, kita mampu mengolah dan mengembangkan buah Roh damai sejahtera di dalam hidup kita. Ketaatan pada pengajaran khusus yang telah Yesus berikan, ya, kepada kita akan menjadikan kita itu pemenang-pemenang di dalam peperangan rohani, terutama melawan tipu muslihat iblis yang bermaksud menjerat dan menjatuhkan kita, sehingga kita diakui sebagai anak-anak Bapa yang di surga. Nah, inilah yang menyebabkan orang-orang yang membawa damai diberkati, yaitu karena mereka adalah anak-anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 cara, ada 3 jalan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang beriman untuk mengolah buah Roh damai sejahtera. Ya, kita belajar. Yang pertama adalah berdoa. Bagaimana berdoa merupakan salah satu cara, salah satu jalan yang dapat kita tempuh untuk mengolah buah Roh damai sejahtera dalam kehidupan pribadi kita. Mari kita buka dalam Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa menghasilkan damai sejahtera Allah. Katakan amin. Akan tetapi ada orang-orang yang setelah selesai berdoa, termasuk kita mungkin, ya, mengenai masalah-masalah yang kita hadapi, masih merasa susah hati, Bapak Ibu Saudaraku. Kita masih merasa sedih. Kayak kita masih merasa bahwa saya sudah berdoa tapi merasa kayaknya nggak feel atau masih feel bad begitu, ya. Ketika kita sudah selesai berdoa, kita masih feel bad. Nah, penyebabnya karena kita lupa memenuhi persyaratan untuk membuahkan damai sejahtera di dalam doa-doa kita, yaitu mempersembahkan ucapan syukur. Damai sejahtera akan datang pada waktu apa? Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Karena Allah telah mendengar dan menjawab doa-doa yang baru saja kita persembahkan. Doa dan permohonan, ya, doa dan permohonan saja tidak akan membuahkan damai sejahtera dalam hati kita. Tetapi doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Perhatikan baik-baik. Doa dan permohonan dengan ucapan syukur itu akan membuka jalan bagi damai sejahtera Allah. Untuk apa? Untuk menjaga hati dan pikiran kita bagaikan sepasukan tentara yang berjaga-jaga di sekeliling kita. Katakan amin. Yesaya 57 ayat 19 katakan begini. Aku akan menciptakan puji-pujian. Kalau dalam terjemahan versi King James, aku menciptakan buah bibir. Ya. Damai bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Puji-pujian yang keluar dari bibir kita itu membawa damai sejahtera. Menurut Ibrani 13 ayat 15, wujud dari buah ya, itu adalah korban syukur yang terus kita persembahkan. Ya. Kita baca di dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Luar biasa. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita suatu cara mengucap syukur yang menyenangkan hati Allah. Yuk kita buka dalam 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 17. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 17. Ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 15. Karena itu apakah yang harus kupikirkan? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ayat 16. Janganlah jika engkau memuji Allah dengan rohmu, orang yang berdiri di sampingmu yang tidak mengerti berkata amin. Karena engkau berdoa dengan baik. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Bapak ibu saudaraku rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada. Orang-orang percaya yang berdoa di dalam bahasa roh sedang berdoa dengan roh. Ya, tadi kita baca dalam ayat 14 dan 15. Ayat 15 yang tadi kita baca di dalam 1 Korintus 14 ini, ya, itu di dalam ayat 15 membedakan antara berdoa dengan roh dan berdoa dengan akal budi. Menurut ayat 16, berdoa dengan roh merupakan satu cara untuk mengucap syukur. Dan menurut ayat 17 itu merupakan suatu pengucapan syukur yang sangat baik. Jadi, seraya kita mengucapkan doa-doa dan permohonan kita kepada Allah dengan akal budi kita, nilainya akan menjadi sangat baik atau sempurna jika kita juga mempersembahkannya dengan roh kita. Saya berharap Bapak Ibu Saudaraku jemaat Home CC dapat menangkap ini dengan baik. Kenapa? Dan setelah kita mempersembahkan doa dan permohonan kita ini juga dengan roh kita, hasilnya kita akan merasakan lebih banyak damai sejahtera Allah. Amin. Dan damai sejahtera itu akan menjadi lebih berkembang di dalam kehidupan pribadi kita. Oleh sebab itu, ya, kita harus setia dan teratur mempraktekkan kedua jenis doa dan permohonan ini. Sehingga kita tidak akan lagi menganggap satu doa atau permohonan sebagai doa atau permohonan yang utuh. Jika doa atau permohonan itu belum menghasilkan kedamaian dalam hati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada. Ketika kita menaikkan doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Kalau doa dan permohonan kita itu belum menghasilkan kedamaian di dalam hati kita, maka doa dan permohonan kita itu bukan doa atau permohonan yang utuh. Ketika hal itu terjadi, kita dapat meneguhkan doa kita di dalam ketulusan hati dan keyakinan penuh dengan mengatakan, amin, jadilah demikian. Nah Bapak Ibu Saudaraku, menurut Rasul Paulus dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 2, ya, 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ayat 2. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan dan kehormatan. Nah, ini yang kita harus pahami, yang harus kita mengerti Bapak Ibu Saudaraku. Ada dua pokok doa yang harus dinaikkan oleh orang-orang beriman. Setiap orang yang mempersembahkan kedua pokok doa ini dapat mempunyai atau memiliki kepastian bahwa ia sedang mempersembahkan doa-doa yang mendatangkan damai sejahtera. Apa itu? Jadi kalau kita mau menghasilkan doa-doa yang
menghasilkan damai sejahtera, ya, maka kita harus berdoa, ya, pada pokok yang pertama di dalam ayat 1 dalam 1 Timotius 2 itu tadi. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ada kemungkinan, ya, bahwa sejumlah besar doa kita terhalang karena kita orang-orang percaya tidak berdoa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Salah satu peluang yang menyebabkan orang beriman tidak dapat hidup dalam suasana damai sejahtera adalah karena kita tidak mematuhi ketentuan Allah. Bahwa doa yang pertama-tama adalah untuk semua orang. Perhatikan baik-baik. Arti yang terkandung dalam kata semua orang sangat luas. Semua orang itu bisa mencakup orang-orang yang tidak sependapat dengan kita. Semua orang itu bisa mencakup, ya, orang-orang yang menentang kita dan menghina kita. Semua orang itu juga bisa orang-orang yang menghormati dan mengagumi kita. Semua orang itu juga bisa musuh serta orang-orang yang menganiaya dan dengan sengaja menyalahgunakan diri kita. Semua orang itu bisa mencakup adalah orang-orang yang tidak membalas kasih dan sikap hormat kita. Jadi kita harus berdoa. Kalau berdoa yang menghasilkan damai sejahtera, kita pertama-tama harus berdoa untuk semua orang. Katakan amin. Kemudian kitab 1 Timotius 2 ayat 2 ini berisi petunjuk doa kedua yang akan membuahkan damai sejahtera atau perdamaian. Apa yang harus kita lakukan dalam doa kita? Ayat yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, perhatikan. Orang-orang yang menaati firman Tuhan dan menomorsatukan tugas untuk mendoakan pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin rohani, mereka akan mengolah buah roh damai sejahtera yang akan bermanifestasi pada situasi-situasi di seputar kehidupan sehari-hari mereka. Hati mereka ini akan lebih dipenuhi damai sejahtera oleh karena apa? Kepatuhan kepada perintah Allah. Ini kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita mau doa dan permohonan kita itu full dan setelah kita berdoa mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, maka doa kita yang pertama untuk semua orang, yang kedua untuk raja-raja, untuk semua pembesar, untuk pemimpin-pemimpin. Coba kita buka lagi dalam Mazmur 122 ayat 6 sampai dengan 7. Ketika pemazmur mengimbau bangsa dan orang-orang pada zamannya. Mazmur 122 ayat 6 sampai dengan 7. Ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Ayat 7. Biarlah kesejahteraanmu ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Wow. Memang hal ini nggak bisa dimengerti oleh pikiran manusiawi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi prinsip rohani ini tetap berlaku bahwa semua orang berdoa bagi kesejahteraan Yerusalem. Yerusalem itu termasuk jemaat dan pemerintah. Pada saat itu, ya, akan menikmati damai sejahtera di lingkungan tembok-tembok mereka. Akan tetapi kewajiban dan tanggung jawab kita tidak hanya sejauh itu, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel itu diperintahkan untuk berdoa bagi Yerusalem, yaitu negara dan bangsa. Ya. Tapi belakangan dalam perjanjian baru, peraturan perintah ini diterjemahkan dan disempurnakan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar pengikut-pengikutnya. Ya, tadi perjanjian lama menganjurkan kita berdoa bagi negara dan bangsa. Tapi di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45, ya, firman Tuhan berbicara seperti ini. Matius 5 ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bahasa Yunani yang diterjemahkan anak-anak di dalam ayat 45 adalah huios. Huios, anak laki-laki. Tuhan kita memerintahkan agar kita tidak hanya berdoa bagi kesejahteraan bangsa dan negara kita sendiri serta sekutu-sekutunya, tetapi berdoa juga bagi musuh-musuh kita. Mau di bidang politik, spiritual, ya. Cara kita orang-orang Kristen memperlakukan musuh-musuh kita merupakan salah satu indikator atau bukti paling penting
dari status kita sebagai anak laki-laki Allah yang memiliki sifat seperti Allah. Katakan amin. Kepribadian atau sikap hidup yang sama seperti Bapa Surgawi membuahkan damai sejahtera dalam hati anak-anak. Ya. Anak laki-laki Allah. Nah, salah satu cara untuk menjadi seperti Bapa adalah dengan berdoa bagi musuh-musuh kita. Seperti Yesus telah mendoakan orang-orang yang menyalibkan dirinya. Haleluya. Sekarang kita belajar bagaimana mengolah buah roh yang kedua. Ya, yang pertama tadi adalah berdoa. Yang kedua adalah tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam Yesus adalah cara kedua yang dapat dikerjakan oleh orang-orang beriman, orang-orang percaya untuk mengolah buah roh damai sejahtera dalam kehidupan pribadi. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5. Ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal, kata tinggal berarti menetap di satu tempat. Menjadikan tempat kediaman. Melanjutkan atau terus melakukan tindakan ini. Nah, kalau dikatakan tinggal di dalam Kristus bukan berarti masuk dan keluar dari hadirat Kristus. Bukan berarti masuk dan keluar dari hadirat Tuhan itu semau kita. Melainkan ketika kita bicara tinggal di dalam Kristus, kita tetap dan terus berada di hadiratnya. Tanpa mempedulikan perasaan kita atau keadaan sekitar kita. Itulah yang namanya tinggal di dalam Kristus. Yesus berkata bahwa siapa yang tinggal di dalam dia akan berbuah banyak. Salah satu buah tersebut adalah damai sejahtera. Katakan amin. Mari kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Damai sejahtera akan meliputi hati kita jika kita tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Sesungguhnya kita hanya bisa mendapatkan sejahtera itu di dalam Tuhan, di dalam Dia. Dan hanya bila kita terus tinggal di hadirat Tuhan, kita akan merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam hati kita. Perhatikan baik-baik. Salah satu arti kata damai sejahtera adalah keadaan aman. Tidak ada rasa aman yang lebih besar dari manapun juga selain di hadirat Yesus. Katakan amin. Rasa aman yang memenuhi kehidupan orang-orang beriman merupakan akibat langsung, direct impact. Ya, itu adalah sesuatu yang akibat langsung dari kebiasaan tinggal di dalam hadirat Tuhan atau di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, obat bagi rasa tidak aman. Kalau kita merasa tidak aman, kita tidak merasa tidak nyaman, maka obatnya adalah tinggal di hadirat Tuhan. Katakan amin. Karena di dalam suasana seperti itu sajalah kita dapat menghasilkan buah roh damai sejahtera. Mari kita buka dalam Lukas 22 ayat 21 sampai dengan 23. Lukas 22 ayat 21 sampai dengan 23. Ayat 21. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ayat 23. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Nah Bapak Ibu Saudaraku, ketika Yesus memberitahukan ke-12 muridnya bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianati dirinya, mereka menjadi gelisah dan bertanya-tanya dengan sedih. Tuhan, siapakah itu? Yaitu ada di dalam Matius 26 ayat 22. Kenapa? Karena mereka telah mengikut Yesus selama 3 tahun. Tetapi tidak yakin bahwa diri mereka akan berlaku setia kepada Tuhan. Makanya ada pertanyaan itu, siapakah itu? Begitu juga sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku. Banyak dari orang percaya, murid-murid Yesus
yang memperlihatkan ketidakpastian dan ketidakyakinan mereka bila berhadapan dengan kemungkinan bahwa mereka dapat jatuh terlempar atau terlepas dari hubungan dengan Yesus jika mereka tidak waspada. Walaupun tampaknya mereka merasa aman dalam pengetahuan bahwa keselamatan yang mereka terima itu bersifat kekal, melalui pengajaran yang menyatakan bahwa sekali diselamatkan tetap selamat, sekali selamat tetap selamat. Tapi banyak orang justru yang memiliki konsep ini juga, memiliki ketidakpastian itu, dan itu bisa terlihat dari berbagai sikap dan komentar-komentar tajam yang mereka kemukakan bila mereka mendengar pengajaran tentang perlunya orang-orang percaya, orang-orang beriman mencapai kedewasaan di dalam Kristus dan masuk dalam bilangan orang-orang yang menang di dalam perlombaan iman Kristen. Yang menyebabkan banyak orang beriman menolak pengajaran yang meletakkan tanggung jawab pribadi di atas pundak mereka adalah pertanyaan yang terus timbul dalam diri mereka. Apakah saya mampu hidup sebagaimana seharusnya orang Kristen? Nah, kalau orang-orang ini dengan menerima keraguan-raguan ini, mereka itu sesungguhnya sudah kehilangan keyakinan bahwa mereka dapat mengikuti Tuhan dengan setia. Sebagaimana ke-12 murid Yesus yang mempertanyakan ini kepada Yesus. Tuhan, sayakah orang yang Engkau maksud? Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Allah menghendaki anak-anaknya merasa aman, hidup dalam kuasa karismatikanya. Sehingga setiap kali mendengar satu firman yang menuntut keputusan mereka, tidak ada lagi pertanyaan atau keraguan dalam hati mereka apakah mereka akan mampu melaksanakan firman itu. Ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Dengan demikian, mereka terbentuk menjadi pemenang-pemenang di dalam Kristus. Perhatikan, Allah itu menghendaki anak laki-lakinya, yaitu kita semua orang percaya, memiliki keyakinan, memiliki keteguhan hati, memiliki tekad yang bulat untuk selalu berlaku setia kepada Yesus. Sebagaimana Yesus senantiasa berlaku setia kepada kita. Amin. Yesus ingin agar kita memiliki kepastian yang teguh dalam pengetahuan kita tentang Allah serta firman dan kehendaknya. Sehingga kalau kita berhadapan dengan suatu persimpangan rohani, kita tidak akan bertanya apakah saya akan bersikap setia. Ini penting. Tetapi justru ketika kita menghadapi atau berhadapan dengan satu persimpangan rohani, kita bisa dengan tegas berkata, puji Tuhan. Kebenaran firman yang saya terima dari Tuhan, oleh karenanya saya akan melakukan. Inilah yang dicari, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Nah, tadi kita lihat dalam Lukas 22 ayat yang ke-24. Penyebab ketidakpastian yang timbul dalam diri murid-murid Yesus ketika ia menyatakan bahwa salah seorang dari antara mereka adalah seorang pengkhianat. Karena mereka masih hidup untuk kepentingan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kalau kita lihat tadi disampaikan, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Hal ini pula yang menyebabkan murid-murid Yesus sekarang tidak memiliki keyakinan iman. Banyak dari antara mereka yang masih menolak kehendak Allah bagi hidup mereka karena mereka belum mati terhadap kehendak diri mereka sendiri. Akibatnya mereka sering merasa susah hati dan tidak mampu mengambil langkah-langkah iman yang pasti. Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 39, Bapak Ibu Saudaraku. Dia katakan begini, siapa saja mempertahankan nyawanya, yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin. Orang-orang beriman akan memperoleh kebebasan untuk hidup bila mereka mati terhadap kehendak diri mereka sendiri. Kenapa? Karena damai, sejahtera, dan kepastian di dalam Yesus hanya dapat kita miliki dan nikmati jika apa? Jika keakuan kita, jika manusia lama kita sudah tidak kita izinkan berkuasa lagi atas diri kita. Tetapi yang kita izinkan, Kristus yang duduk memerintah sebagai Raja dalam hidup kita. Damai sejahtera yang sejati akan kita peroleh jika kita tidak melawan dan menolak kehendak Allah lagi. Kita bisa menilai besarnya pemberontakan kita terhadap Allah dari banyaknya kebenaran firman Tuhan,
kebenaran firman yang kita taati setiap saat. Kita harus uji itu. Kita bisa lihat besarnya pemberontakan kita terhadap Tuhan dari banyaknya kebenaran firman Tuhan yang kita taati. Seraya Roh Kudus mengungkapkannya kepada kita. Sebagai contoh begini. Jika Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita perlu lebih banyak berpuasa, apakah kita akan melakukannya? Ketika Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita harus lebih rajin berdoa, apakah kita segera berdoa lebih banyak? Atau ketika kita sadar bahwa ada kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita yang harus kita atasi, apakah kita langsung berusaha untuk mengatasinya? Seraya firman Allah disampaikan dan kita disadarkan tentang suatu kebenaran baru yang mempengaruhi sikap dan kelakuan kita, apakah kita akan menjadi gelisah atau kita berdoa? Tuhan, tunjukkanlah kepadaku apa yang harus aku lakukan untuk menerapkan kebenaran ini dalam kehidupan pribadiku. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat posisi dimanapun berada. Orang-orang yang menentang kehendak Allah atas kehidupan mereka dan di dalam kehidupan mereka akan diserang pikiran-pikiran seperti, saya tidak bisa melakukan hal itu. Apa nanti kesan orang? Kerugian apa yang harus saya tanggung karena perintah Allah ini? Ya. Orang-orang semacam ini baru menemukan kedamaian bila mereka berhasil mencapai kondisi roh di mana menaati firman Tuhan tidak lagi menjadi suatu perjuangan tetapi satu kesukaan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Inilah kebenarannya. Jadi kalau kita bisa menemukan yang namanya damai sejahtera dalam hidup kita, ada satu kondisi kita boleh menerima roh damai sejahtera itu. Kalau apa? Kalau kita menaati firman Tuhan, itu bukan lagi sebuah perjuangan, tetapi sebuah kesukaan. Katakan amin. Sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, kita semua sedang melakukan suatu atau beberapa bentuk pelayanan. Baik secara luas maupun secara sederhana. Perasaan takut gagal biasanya menghantui orang-orang yang berjuang bagi kepentingan diri mereka sendiri untuk membuka pintu-pintu yang tampaknya dapat membawa mereka ke jenjang sukses. Inilah yang menyebabkan ada begitu banyak pelayanan yang berlangsung secara kedagingan. Perhatikan. Orang-orang yang berperan dalam pelayanan ini dibayangi perasaan takut gagal. Sehingga yang dihasilkan apa? Ismail. Hasil usaha dari kedagingan mereka. Yang beberapa waktu kemudian bangkit dan menganiaya Ishak. Ya, quote and quote Ishak mereka. Yaitu pekerjaan murni yang dikerjakan oleh Roh Allah. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, inilah yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Ketakutan Abraham mengalami kegagalan membuatnya bersandar pada usaha-usaha sendiri. Yang menghasilkan Ismail, anak kedagingannya yang belakangan bangkit. Ismail bangkit dan menganiaya Ishak, anak-anak yang diperoleh dari Roh Kudus. Kejadian 21 ayat 9 sampai dengan 10. Seraya kita yang ikut serta dalam satu pelayanan dan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang telah gagal sejak kita dilahirkan, berhenti bersandar pada usaha diri kita sendiri. Dan kita mengakui bahwa Allah sebagai Allah yang berkuasa dan sempurna dalam segala jalannya, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Katakan amin. Yesaya 26 ayat 3 katakan gini, Tuhan, Engkau memberi damai dan damai sejahtera kepada orang yang teguh hatinya, sebab ia percaya kepadamu. Ya, ini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi kecenderungan untuk kita berjuang bagi kepentingan diri sendiri juga berbahaya bagi kehidupan pribadi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Sikap yang ditunjukkan melalui ucapan-ucapan seperti gini. Ini keluarga saya, hidup saya, harta milik saya, keinginan saya. Itu merupakan tanda bahwa kita masing-masing belum mati terhadap diri kita sendiri. Karena orang yang sungguh-sungguh mati terhadap dirinya sendiri akan menaati firman Allah. Walaupun perintah tersebut mendatangkan konflik dalam kehidupannya. Sikap yang mereka miliki adalah segera menaati firman Allah dengan sukacita. Sebagai contoh begini. Ketika kita menghadapi keinginan-keinginan daging, maka orang-orang benar, orang-orang percaya, orang-orang beriman yang benar-benar taat akan cepat menanggapi nasihat Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus
dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Artinya apa? Orang-orang beriman yang telah mati terhadap dirinya sendiri, ya, akan menaati perintah Kristus. Ya. Jadi setiap perintah Kristus, setiap perintah yang ada dalam firman Tuhan, dia harus menaatinya. Ya, ketika menghadapi keinginan daging, dia lihat, oh, dia harus persembahkan tubuh. Roma 12 ayat 1. Ya. Oleh karena itu di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan begini, Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Artinya apa? Kita akan memikul salib kita dengan sukacita dan mengikut Yesus karena kita tahu bahwa dengan jalan itu kita akan mendapatkan damai sejahtera. Katakan amin. Kita akan belajar yang ketiga, mengolah buah roh damai sejahtera. Bagian yang ketiga, ya, yaitu mengasihi firman Allah. Mengasihi firman Allah. Mengasihi firman Allah merupakan cara ketiga yang bisa dikerjakan oleh orang-orang beriman untuk memupuk buah roh damai sejahtera dalam kehidupan pribadi mereka. Pemazmur berkata tentang Allahnya dalam Mazmur 119 ayat 165. Mazmur 119 ayat 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mengasihi Tauratmu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Yohanes 14 ayat 21a. Yesus memberikan suatu kriteria yang dapat kita gunakan untuk mengukur kasih kita kepada Tuhan. Ukurannya begini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Wow. Ya, Yohanes 14 ayat 21a katakan demikian. Jadi apa? Jadi bukti dari kasih kita kepada Tuhan, bukti kasih kita kepada Tuhan bukanlah kerajinan menghafal ayat-ayat Alkitab. Bukanlah mempelajari terus-menerus Alkitab, memberitakan Injil kepada orang lain, ataupun kehausan akan pengajaran Alkitab. Bukan itu. Tapi buktinya adalah kesediaan kita untuk menuruti firman Tuhan. Katakan amin. Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 24. Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Kita orang-orang percaya, orang-orang beriman dapat mendengar firman Tuhan, menerimanya dan mempelajarinya. Akan tetapi kita tidak akan merasakan damai sejahtera sampai kita belajar menaati firman. Katakan amin. Filipi 4 ayat 9 katakan gini. Apa yang telah kamu pelajari? Dan apa yang telah kamu terima? Dan apa yang telah kamu dengar? Dan apa yang telah kamu lihat padaku? Perhatikan. Lakukanlah semuanya itu. Dan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 18. Yesaya 48 17 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kita akan mengalami damai sejahtera Allah mengalir seperti sungai dalam kehidupan kita apabila kita apa? Memperhatikan dan menaati firman-Nya. Katakan amin. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 2 juga menjanjikan perintah damai sejahtera kepada mereka yang menuruti perintahnya. Mari kita baca. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku, orang-orang beriman yang kurang memiliki damai sejahtera di dalam hatinya sepatutnya memeriksa diri. Ya, sepatutnya memeriksa dirinya sendiri. Kita introspeksi lah gitu ya. Untuk memastikan apakah mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang telah mereka pelajari dari firman Allah.
Kenapa? Karena mungkin mereka telah sempat membiarkan diri mereka melupakannya, yaitu tidak melakukan. Mungkin cuma membaca, cuma mendengar, tapi tidak melakukan. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus mengakui bahwa dunia memiliki sejenis damai sejahtera yang ditawarkannya kepada manusia. Tetapi menurut Wahyu 6 ayat 4, segala bentuk damai sejahtera akan diambil dari atas bumi. Bumi hanya dapat menawarkan kepada penduduknya hal-hal yang bersifat tidak stabil. Itu dunia tawarkan. Ya, sesat sebagai pengganti dari damai sejahtera sejati dan kekal yang dari Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, Allah menantikan saatnya umat Allah mengolah dan mengembangkan buah roh damai sejahtera. Agar apa? Agar kita mampu hidup sebagai pemenang dan dengan demikian menjadi saksi kepada orang lain di dunia ini. Katakan amin. Semakin buah roh damai sejahtera ditumbuhkan dan dimatangkan, maka semakin banyak kita berjalan dari kemenangan kepada kemenangan dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh sebab itu, marilah kita mengembangkan buah roh damai sejahtera ini. Ingat ya, ada 3 cara untuk menumbuhkan, mengolah buah roh damai sejahtera ini. Yaitu yang pertama, berdoa. Yang kedua, tinggal di dalam Yesus. Dan yang ketiga, mengasihi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan, kalau kami boleh mempelajari bagaimana kami boleh mengolah buah roh damai sejahtera dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan, kami boleh berdoa, kami boleh tinggal di dalam Engkau, kami boleh mengasihi firman-Mu, menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kami kekuatan, kemampuan untuk menumbuhkan buah roh damai sejahtera ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Nikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Terus cintai Tuhan.